Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Kurang dikit. Afwan. Dikit afwan, maaf sendiri. Asik. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah Majelis Ta'lim Al-Ghuraba yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita untuk yang kesekian kalinya kesempatan untuk bisa mengerjakan amal saleh. Di antaranya kesempatan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik salat 5 waktunya atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa selalu istiqamah dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal soleh yang kita kerjakan sebagai amal soleh yang diterima dan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan meneruskan kegiatan rutin kita, kegiatan yang wajib untuk kita agendakan sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, belajar agama, yang mana mempelajari ilmu syar'i bagi setiap muslim hukumnya wajib, bukan sekedar mubah, bukan sekedar boleh-boleh saja atau dikembalikan kepada masing-masing individu. Tidak, ini merupakan sebuah kewajiban yang kita tanpa terkecuali wajib mengenal Allah Azza wa Jalla, wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengenal syariatnya, wajib menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya berdasarkan arahan. Kita tidak diperkenankan untuk menjalankan perintah dengan tata cara sesuai dengan hawa nafsu kita, dan kita pun tidak diperkenankan untuk meninggalkan larangan dengan tata cara sesuai hawa nafsu. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kedua-duanya harus berdasarkan arahan, harus berdasarkan cahaya atau petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk Allah dan Rasulnya tidak akan didapatkan melainkan dengan cara talabul ilm, belajar agama. Maka ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmatullah, Al-Imam Talaq Ibnu Habib rahimahullah ketika mendefinisikan ketakwaan, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dalam rangka berharap akan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Dinamakan takwa adalah engkau meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam rangka takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Maka mengerjakan perintah dan menjauhi larangan bukan sekedar semangat saja, namun harus berdasarkan arahan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui arahan-arahan dari Allah dan Rasulnya, melainkan di antara cara terbaiknya adalah sering-sering hadir ke majelis ta'lim,
Jemaah sekalian, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bosan, dan jangan gengsi atau mengedepankan malu atau egoisme tidak mau hadir ke majelis ta'lim dengan alasan sudah sering ke majelis ta'lim. Sesering-seringnya kita ke majelis ta'lim, jemaah sekalian, belum bisa mengalahkan secuil ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Meskipun kita menghadiri dalam sepekan 100 majelis ta'lim, belum ada apa-apanya dengan secuil ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Cukuplah kitab-kitab mereka yang berjilid-jilid yang digabungkan menjadi ratusan ribu jilid di perpustakaan sebagai bukti akan kesungguh-sungguhan mereka dalam belajar. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Karena sudah tahu kita belum ada apa-apanya, maka jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah malas untuk belajar. Terus hadiri majelis ta'lim. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Di Jakarta Utara secara khusus, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk membuka majelis-majelis ta'lim. Tinggal kita menghadirinya saja dan semangat dalam mengikutinya, semangat dalam memurojaahnya, semangat dalam memahaminya, semangat dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semangat untuk menyampaikannya. Maka jemaah sekalian, tidak dinamakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla seorang hamba yang di sekelilingnya ada majelis-majelis ta'lim tapi tidak mau menghadirinya dengan alasan bosan. Yang sedangkan Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullah yang sudah menghafal 1 juta hadis, yang beliau melaksanakan sholat tahajud dalam setiap malam 300 rakaat. Ini pendapat beliau, madhab beliau. Kalau sedang sakit hanya 150 rakaat. Kita sehatnya aja berapa rakaat? 4 rakaat. Imam Ahmad niat doang ya, lumayan lah. Saya mau tahajud, iya, bangunnya azan lagi. Imam Ahmad yang sudah segitu solehnya, beliau mengatakan mau istirahat inda awwali qadamin fil jannah, ketika kakiku sudah sampai ke surga. Bagaimana dengan kita yang belum ada apa-apanya, yang hafalan hadis masih tercampur-campur, yang hafalan Quran masih sangat secuil dan tidak mutqin, yang amal soleh masih sangat sedikit? Maka lebih harus semangat lagi jemaah sekalian untuk bisa menggapai ketinggian derajat yang sudah dicapai oleh para ulama terdahulu, di antaranya adalah dengan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ta'lim, dan kemudahan untuk bisa mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang kita bahas, dan kemudahan untuk menyampaikan kepada orang lain, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan bagi para audiens, bagi para jemaah, jangan pernah bosan untuk mendoakan dan mendukung seluruh channel-channel dakwah. Dukungan dengan doa, harta, tenaga, pikiran kita kerahkan. Bagi yang bisa berihsan, bagi yang bisa berbuat baik dengan ilmunya, kerahkan ilmunya. Bagi yang bisa berihsan dengan hartanya, jangan pelit-pelit untuk dakwah Islam. Keluarkan harta sebanyak-banyaknya untuk jalan Allah. Tolonglah agama Allah, dan Allah akan menolong kita. Itu pasti. Yang bisa berihsan dengan jabatannya, gunakan jabatannya untuk memudahkan masuknya dakwah-dakwah Islam. Yang bisa berihsan dengan jasanya, gunakan jasanya untuk berdakwah. Gunakan jasanya untuk membantu dakwah. Dan mudah-mudahan semuanya pahalanya sama. Karena berdakwah itu tidak mesti harus ilmu saja. Yang mungkin ustadz-ustadznya dengan ilmu. Yang bisa dengan jasanya, jasanya. Yang bisa dengan hartanya, kerahkan semuanya. Yang bisa dengan waktunya, pikirannya, terkuras untuk dakwah. Karena kalau tubuh kita ini tidak dipakai untuk ketaatan, maka sudah pasti akan kita gunakan untuk keburukan. Kalau harta kita tidak kita salurkan kepada ketaatan, sudah pasti akan kita salurkan kepada perkara yang melalaikan. Kalau jasa atau jabatan kita tidak kita gunakan untuk ketaatan, sudah pasti akan digunakan untuk keburukan. Na'udzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan yang menyebabkan permusuhan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita.
Yang mana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah mengkaji sampai poin tentang benda yang dianggap najis yang terakhir, yaitu al-maitatu atau bangkai, dan kita telah membicarakan seputar bangkai-bangkai yang dikecualikan dari sifat najis, atau kita katakan bangkai-bangkai yang suci. Yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, bangkai ini tidak hanya suci tapi halal untuk dikonsumsi. Dan yang kedua telah kita bicarakan pula, bangkai yang suci adalah bangkai hewan yang tidak memiliki aliran darah. Ini mencakup untuk para serangga dan spesies-spesiesnya, yang mana serangga-serangga merupakan hewan-hewan yang tidak punya aliran darah. Yang mana hewan-hewan yang tidak punya aliran darah maka bangkainya suci berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang anjuran yang beliau ajarkan kepada kita terkait seekor lalat yang jatuh ke bejana. Ketika seekor lalat jatuh ke gelas minum kita, apa yang harus kita lakukan? Mencelupkan, kemudian membuang lalatnya, lalu buang airnya. Udah hampir iya aja, iya bener. Kurang fokus ya. Celupkan lalatnya, buang lalatnya, kemudian minum airnya. Ini menunjukkan bahwasanya lalat itu adalah hewan yang tidak punya aliran darah dan bangkainya suci. Kalau dia najis, Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan untuk mencelupkan ke dalam gelas tersebut. Baik, ini sudah kita kaji juga, alhamdulillah. Dan kita masuk pada jenis bangkai yang ketiga, yaitu azmul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa sya'ruha wa rishuha. Bangkai yang suci adalah, di sini disebutkan bagian-bagian tubuh bangkai, yaitu tulang bangkai. Ya, tulang yang tentunya sudah mengering ya. Tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya. Bulu yang dimaksud bulu bagian luar atau kulit bagian luar. Ya, kulit bagian luar kan ada bulu-bulunya, ada rambut-rambutnya. Nah, itu suci ya Mas sekalian. Kullu dzalika tahirun, itu semua suci. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulu luarnya, bukan kulit bagian dalam. Kalau kulit bagian dalam ini wajib disamak, wajib dibersihkan karena kenajisannya. Adapun kulit bagian luar maka tidak mengapa, itu suci. Ya, kenapa jemaah sekalian? Wuqufan 'alal asli, dalam rangka mengembalikan kepada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu apa? Hukum asal segala sesuatu suci dan boleh, sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya dan keharamannya. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Walima rawahul Bukhari ta'liqan, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, beliau mengatakan, wa qala Az-Zuhri fi 'idhamil mauta, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan seputar tulang bangkai, nahwal fil wa ghairi, seperti tulang bangkai gajah atau yang semisalnya. Adraktu nasan min salafil ulama, kata Al-Imam Az-Zuhri, aku mendapati para ulama terdahulu yamtashituna biha, memakai sisir yang terbuat dari tulang-tulang bangkai, wa yaddahinuna fiha, dan menggunakan minyak yang diletakkan di bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Wala yarawna bihi ba'san, dan mereka menganggap hal itu tidak mengapa. Al-Imam Az-Zuhri yang masih hidup di abad-abad keemasan Islam, yang masih hidup di
abad-abad atau generasi-generasi terbaik kaum muslimin, beliau mengatakan, aku mendapati salafnya para ulama terdahulu yang mereka menyisir rambut mereka dengan sisir-sisir yang terbuat dari tulang-tulang bangkai, dan mereka menggunakan kulit-kulit bangkai sebagai bejana, sebagai alat untuk menyimpan minyak. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bolehnya menggunakan bagian-bagian tubuh bangkai yang telah kita sebutkan seperti tulang, kulitnya, tanduknya dan seterusnya untuk hal-hal atau untuk perabotan-perabotan atau perkakas-perkakas yang dibutuhkan. La yarawna bihi ba'san, dan mereka menganggap hal itu tidak mengapa. Wa qala Hammad, al-Imam Hammad mengatakan la ba'sa birishil maitah, tidak mengapa menggunakan bulu bangkai. Ini menunjukkan bahwasanya benda-benda yang disebutkan tadi suci. Kenapa? Karena boleh digunakan. Kalau dia najis atau benda-benda tersebut najis, maka tidak mungkin diizinkan untuk memakainya. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah merupakan dalil bolehnya menggunakan atau mengalih fungsikan bagian tubuh bangkai tertentu yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, menjadi alat-alat perkakas-perkakas yang kita butuhkan. Namun yang jadi permasalahan adalah jual belinya. Kulit bangkai misalnya bangkai kambing, lalu kulitnya dialih fungsikan menjadi sepatu. Ini boleh. Namun jual beli sepatu yang terbuat dari kulit bangkai atau jual beli sepatu yang terbuat dari kulit babi, ya itu banyak. Tas terbuat dari kulit babi misalkan, jual belinya yang jadi permasalahan jemaah sekalian. Sedangkan ada hadis Nabi SAW menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga akan mengharamkan apa? Jual belinya. Nabi SAW mengharamkan thamanil kalbi, mengharamkan jual beli anjing. Juga naha an bai'is sinnaur. Nabi SAW melarang jual beli sinnaur, kucing. Nabi SAW juga melarang seseorang menerima atau berprofesi sebagai wanita-wanita yang menjajakan tubuhnya, na'udzubillah. Nah, Nabi SAW dalam hadis tersebut atau dalam hadis yang saya sebutkan kutipan-kutipannya itu, beliau mengharamkan hasil-hasil dari yang haram, hasil-hasil jual beli haram, seperti jual beli kucing, jual beli anjing, termasuk juga transaksi menjajakan tubuh bagi para perempuan-perempuan nakal. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada keterangan akan haramnya jual beli benda-benda yang diharamkan, kecuali kalau benda-benda yang diharamkan tersebut dalam kondisi yang sangat mendesak, sangat dibutuhkan keberadaannya. Misalnya, ya, sangat dibutuhkan keberadaannya. Seperti apa misalkan? Apa? Ya. Sangat dibutuhkan untuk, ya maksudnya ada benda haram tapi manusia semuanya butuh. Baik ya. Obat bius ya, atau kandungan-kandungan obat terbuat dari misalnya ya gelatin babi atau apapun yang terkandung dari babi tersebut. Karena kalau dengan DNA lain, hewan-hewan lain tidak cocok bagi manusia misalnya, sehingga harus mencampurkan zat-zat itu kepada obat-obat. Yang hukum asalnya berobat itu harus dengan yang halal, hindari yang haram, tapi ternyata tidak ada bahan lain kecuali harus itu misalnya, maka dalam hal ini dibolehkan. Kemudian misalkan ada unsur-unsur atau kandungan-kandungan narkotika yang bagi orang sehat sangat diharamkan, tapi ternyata ada zat-zat narkotika tersebut dimanfaatkan untuk pengobatan orang yang gila, ya, agar tidak mengamuk diberikan obat itu penenang. Nah, jual belinya haram, tapi karena dibutuhkan untuk orang-orang yang suka atau mungkin ya tidak waras, atau yang mungkin penyakit gilanya suka kambuh, nah ini dibutuhkan. Entah nama zatnya apa saya lupa, intinya
Kalau istilahnya bagi orang sehat itu merupakan narkotika yang kalau dikonsumsi maka di samping itu haram maka akan dijerat hukuman pidana tentunya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini selesailah kita dari pembahasan benda-benda yang dianggap najis dan sudah 8 poin kita kaji. Termasuk juga di poin yang ke-8 ini ada 3 perincian dan semuanya telah kita bicarakan sejak pertemuan sebelumnya. Dan sebelum kita masuk kepada bab terbaru, apakah ada pertanyaan masih seputar benda-benda yang dianggap najis? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita masuk kepada bab terbaru. Kaifiyatu tathirin najasah. Kita masuk pada pembahasan tata cara membersihkan najis. Kalau sebelumnya kita membahas tentang benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil, adapun sekarang yang akan kita bahas adalah tata cara membersihkan najis. I'lam anna asy-syari'a alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'aini najisatan aw mutanajjisatan. Ketahuilah bahwasanya sang pembuat syariat yaitu Allah Azza wa Jalla yang telah memperkenalkan kepada kita suatu benda dianggap najis atau telah terkontaminasi najis, ternyata arrafana aidan kaifiyata tathhiriha. Ternyata Allah jugalah yang memperkenalkan kepada kita cara membersihkannya. Artinya jemaah sekalian, untuk mengetahui benda-benda yang dianggap najis kita wajib merujuk kepada dalil. Ternyata untuk mengetahui cara membersihkan suatu najis kita wajib pula atau kita juga wajib merujuk kepada dalil. Sebagaimana kita nggak boleh asal-asalan dalam memvonis najis, kita juga nggak boleh asal-asalan dalam membersihkan najis, dan kita nggak boleh memukul rata. Ya, najis berupa air liur anjing kita samakan cara bersihkannya dengan najis berupa air kencing. Najis berupa darah menstruasi kita samakan dengan cara membersihkan najis berupa bangkai. Tentu tidak sama jemaah sekalian. Berbeda-beda, masing-masing cara membersihkannya berbeda-beda. Sebagaimana untuk menentukan suatu benda mana yang najis, mana yang tidak kita butuh dalil, maka untuk menentukan cara membersihkan najis-najis yang ada pun kita membutuhkan dalil. Wal wajibu alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrihi. Kewajiban kita adalah mengikuti semua firman-Nya atau perkataannya dan juga mempraktekkan semua perintah-perintahnya. Fama warada fihi al-ghuslu hatta la yabqa minhu lawnun wala rihun wala ta'mun kana dzalika huwa tathiruhu. Ketika dalam dalil diterangkan ada najis yang cara membersihkannya harus di al-ghusl, dicuci. Maka jemaah sekalian, ketika dalam dalil diterangkan ada suatu najis yang cara bersihkannya dengan cara dicuci sampai tidak ada warnanya, rasanya maupun baunya, maka begitulah cara mensucikannya. Ada najis yang cara bersihkannya harus dengan cara disiram dengan air, maka itulah hukum asal cara membersihkannya. Kita nggak boleh beralih kepada cara membersihkan najis dengan cara-cara semau kita. Kemudian wa ma warada fihi sabbu. Ketika dalam dalil diterangkan ada najis yang cara membersihkannya adalah dengan cara disiram air, diguyur bahasa kita. Emang guyur lafadznya, siram. Awir rasyu, ada najis yang dibersihkan dengan cara rash, dipercikkan. Awil hattu, ada yang dengan cara dikerik. Awil mashu 'alal ardi, ada najis yang dibersihkan dengan cara apa? Digesekkan ke tanah. Aw mujarradul masyi, ada juga najis yang cara bersihkannya dengan cara cukup berjalan di tanah saja. Fi ardin tahirah, di tanah yang suci, kana dzalika huwa tathhiruhu, maka begitulah cara membersihkannya. Ya, jadi jemaah sekalian kita nggak boleh memukul rata. Ada dalil yang menyatakan najis A cara bersihkannya dikerik, ya kerik. Najis B cara bersihkannya siram, ya siram. Najis C cara bersihkannya dipercikkan, percikan. Kita nggak boleh memukul rata. Contoh memercikkan ini berlaku untuk kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Kita samakan dengan membersihkan air liur anjing, ini nggak bisa.
Karena masing-masing sudah ada keterangan dalil seputar tata cara membersihkannya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ma'a huwal aslu fi tathirin najasat, bahwasanya air merupakan hukum asal, media terbaik untuk membersihkan najis. Liwasfi syari'i lahu, berdasarkan pensifatan syari', pembuat syariat tentang air. Allah Azza wa Jal atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang air, khalaqallahu al-ma'a tahuran atau tuhuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air dalam keadaan suci dan mensucikan. Fala yu'dalu ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'anil syari'. Maka tidak boleh memalingkan kepada yang lainnya sampai ketika datang kabarnya dari syari', dari sang pembuat syariat. Wa illa fala li'annahu 'udulun 'anil ma'lum, dan seterusnya. Jadi intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini di pembahasan ini penulis membawakan kepada kita pengantar untuk memahaminya. Apa pengantar yang beliau sampaikan kepada kita selaku pembaca kitab ini? Bahwasanya cara membersihkan najis nggak boleh asal-asalan, harus dikembalikan perkaranya kepada apa? Dalil dari Quran maupun Sunnah. Dan beliau juga menyampaikan, ketahuilah bahwasanya media paling utama untuk membersihkan najis adalah air. Artinya ketika misalkan jemaah sekalian kita kesulitan untuk mempraktekkan dalil karena keterbatasan media, maka air merupakan media yang paling terbaik. Ada najis yang cara bersihkannya adalah digesekkan ke tanah, tapi nggak ada tanah. Seseorang tinggal di apartemen nggak ada tanah, lantainya ya begitu kan. Setahu saya nggak ada ya tanah di pekarangan apartemen. Dia harus turun ke bawah dulu, dan itu nggak memungkinkan. Ketika dia nggak bisa menggesekkan ke tanah karena memang nggak ada tanah, maka dia boleh membersihkan najis yang hinggap pada pakaiannya dengan air mengalir yang suci dan mensucikan. Ini hukum asal, media pembersih najis adalah air. Namun ketika kita kesulitan untuk menggunakan air karena tidak ada air untuk membersihkan najis, namun ada alat-alat lain yang fungsinya mirip seperti air, maka kita boleh. Ya, contoh apa? Apa contohnya? Jadi air nggak ada, tapi ada alat-alat lain atau mungkin benda lain yang mungkin sama-sama cair dan fungsinya sama kayak air, bisa membersihkan. Apa misalnya? Hand sanitizer, tisu basah, ya. Cebok pakai tisu basah, membersihkan najis kan? Kalau air nggak ada, ya nggak masalah, dibolehkan. Yang penting kita menggunakan benda-benda yang mirip seperti air tugasnya. Hand sanitizer untuk membersihkan najis bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa-bisa saja. Air nggak ada, tapi adanya hand sanitizer, ya sudah tuangkan saja. Misalnya seperti itu. Itu pun ketika memang itu opsi itu kita lakukan ketika memang air sama sekali nggak ada. Kita boleh. Kata para ulama demikian. Atau dengan apapun yang kira-kira zatnya atau dengan cara itu dapat membersihkan najis yang ada. Mungkin misalnya ada alat yang mengeluarkan angin begitu kencang yang menyebabkan najis akan hilang misalnya. Jadi bukan disiram dengan hand sanitizer, bukan dengan sabun cair, bukan dengan air, tapi ditiup. Atau misalkan ya sudah kita nggak ada air, nggak ada apa-apa, jemur saja misalnya. Kena pancaran sinar matahari yang begitu panas dan menyengat, akhirnya najisnya hilang. Ya sudah, kembali kepada hukum asal. Yang jelas najis itu harus dihilangkan, wajib dihilangkan. Cara menghilangkannya pertama harus sesuai dalil. Yang kedua, kalau tidak bisa mempraktekkan dalil maka harus menggunakan air. Yang ketiga, kalau menggunakan air tidak bisa, maka boleh menggunakan apapun yang tugasnya mirip seperti air. Paham pengantar ini? Jelas ya pengantarnya ya? Ini pengantar. Jadi untuk memudahkan kita untuk memahami pembahasan tata cara membersihkan najis. Kemudian jemaah sekalian kita masuk kepada poin-poinnya. Sebagian dari poin-poin di bab ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Di antaranya mungkin ya poin pertama ini sampai poin yang keempat. Ya, poin 1 sampai 4 ini sudah kita bahas dalam pertemuan atau dalam bab sebelumnya, yaitu bab benda-benda yang dianggap najis. Yang pertama, tathiru jildil maitati bid-dibagh.
Tata cara membersihkan kulit bangkai dengan cara disamak, disamak, dibersihkan, dialih fungsikan, dihilangkan unsur-unsur daging bagian dalam dan darah-darahnya dengan tata cara membersihkan kulit yang sesuai dengan uruf kebiasaan masing-masing negara. Di Indonesia dengan cara apa? Misalkan kulit bangkai agar kembali suci, agar suci dan bisa dipakai, mungkin apa disikat atau diamplas misalnya, atau ditambah zat-zat apa yang tadinya dia kulit bangkai yang tidak ada faedah menjadi kulit bangkai yang berfaedah dan siap untuk dialih fungsikan menjadi benda-benda apapun. Nah, cara membersihkan kulit bangkai berdasarkan dalil harus dengan disamak. Kalau ada kulit bangkai kita bersihkan dengan digesekkan ke tanah, tidak nyambung. Tidak nyambung bukan karena memang tidak masuk akal, tapi memang karena tidak sesuai dengan dalil. Karena syariat tidak boleh dibangun di atas akal. Hadisnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini maknanya sama namun redaksinya berbeda. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz ayyuma. Ayyuma menunjukkan umum. Bangkai apa saja atau kulit bangkai apa saja yang telah disamak maka dia telah suci. Ya. Kalau hadis sebelumnya atau di bab sebelumnya hadisnya redaksinya itu idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai telah disamak maka dia telah suci. Di bab ini hadisnya lebih jelas, lebih terus terang lagi. Kulit bangkai apa saja. Artinya kulit bangkai apa saja? Kulit bangkai dari hewan apa saja. Baik hewan yang halal dikonsumsi pada asalnya ataupun hewan yang haram dikonsumsi, yang sudah haram dikonsumsi sejak awalnya. Artinya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kulit bangkai dari hewan apa saja yang penting sudah disamak, sudah dibersihkan, maka dia telah suci. Makanya para ulama berbeda pendapat terkait kulit bangkai ini. Sebagian ulama berpendapat secara mutlak kulit bangkai itu najis dan gak bakal pernah suci selamanya, dengan alasan bangkai itu haram. Sehingga mereka mentafsirkan keharaman diantara maknanya najis, kata sebagian ulama. Sehingga tidak bisa menggunakan kulit bangkai untuk dialokasikan atau dialihfungsikan menjadi perkakas, tidak bisa. Adapun pendapat yang kedua mengatakan kulit bangkai semuanya bisa diolah kecuali bangkai kalbun, anjing, dan khinzir, babi. Ini pendapat yang kedua. Silahkan pakai kulit bangkai apa saja, kulit bangkai kambing, bangkai sapi, silahkan. Tapi untuk anjing dan juga khinzir atau babi tidak boleh kita gunakan kulit bangkainya dengan alasan apapun. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan semua bangkai, semua hewan-hewan yang menjadi bangkai, kulitnya boleh kita alihfungsikan selama sudah disamak. Dan itu yang kita pilih. Karena Nabi SAW bersabda menggunakan lafaz ayyuma yang artinya kulit bangkai apa saja. Baik itu hewan-hewan yang halal, hewan yang haram, hewan yang jinak, hewan yang buas, dia menjadi bangkai, kita boleh menggunakan kulitnya untuk perkakas. Baik. Jelas ya? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada poin yang kedua, tathhirul ina'i idza walagha fihil kalbu. Ini juga sudah. Cara membersihkan bejana apabila dijilat oleh anjing. Cara membersihkan bejana apabila dijilat oleh anjing. Sudah kita baca hadisnya pada pertemuan di bab sebelumnya, namun tidak masalah kita baca lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum
sucinya atau bersihnya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab, adalah dengan cara mencucinya sebanyak berapa kali? 7 kali, dan cucian pertama dengan apa? Debu atau tanah atau pasir. Nabi SAW mengatakan bahwa sucinya bejana salah seorang di antara kita apabila dijilat oleh anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Nabi SAW tentukan 7, ya sudah 7. Karena itu hukum asal cara membersihkannya. Nabi SAW tentukan cucian pertama dengan tanah, ya dengan tanah. Dengan tanah yang semisal dengan tanah, pasir, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh beralih ke benda-benda selain tanah atau pasir hanya karena teksturnya mirip pasir. Contoh apa? Benda seperti pasir, seperti tanah, tapi hanya mirip saja. Tapi dia bukan kategori tanah. Apa? Misalnya, membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing dengan tepung, ya, atau gula halus. Ya kan mirip kayak pasir, ya sudah, misalnya. Atau apa? Baking soda ya namanya, ya, biasa buat gitu. Atau apapun jemaah sekalian. Mirip, iya, tapi itu bukan kategori tanah. Yang mafhumnya difahami oleh orang Arab, tanah ya tanah, pasir ya pasir. Pasir dan tanah dia menyatu, rommel. Adapun tepung, kemudian atau sagu atau gula, orang Arab tahu gula, orang Arab tahu tepung. Mereka nggak pernah berpikir definisi turab di antaranya tepung, nggak pernah terpikirkan demikian. Begitupun yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, ya dengan tanah ya tanah. Nabi SAW tidak akan memberikan pemahaman kepada para sahabat debu atau tanah ya maknanya terserah apapun, yang penting teksturnya mirip, tidak. Maka cara membersihkan, cara membersihkan bejana, baik itu gelas atau piring atau apapun yang terkena jilatan anjing adalah dengan cara dicuci 7 kali. Cucian pertamanya baluri dengan tanah dulu, baru kemudian cuci sebanyak 6 kali. Dalam riwayat yang lain 7 kali itu hanya air. Adapun cucian berupa tanah itu beda, artinya total 8 kali. Maka baik 8 kali ataupun 7 kali, ya, 8 artinya tanah berbeda, adapun 7 sudah sama tanah, maka silakan. Sama-sama warid dan insya Allah sama-sama sahih. Yang penting cara membersihkannya harus mirip, tanah dulu baru air. Ya, jangan kita alihkan tanah kepada benda-benda lain hanya karena teksturnya serupa. Baik. Jelas ya, insyaallah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Yang berikutnya, yang ketiga ini juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Namun ada sedikit tambahan faedah untuk poin ketiga ini. Seperti apa faedahnya kita baca? An Asma atau tathhirut thawbi idza asabahu damul haid. Cara membersihkan pakaian apabila terkena darah apa? Darah menstruasi atau haid. Ini azan jam berapa azan? 8. Manual ya, nunggu azan luar, azan dulu. Itu cara biar lebih yakin kan. Jadi kalau saya salah nggak sendirian gitu. Fikih mazhab apa? Ya, 31 ya, 2 menit lagi. Baik. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena darah menstruasi? Hadisnya juga sudah kita baca, alhamdulillah, di pertemuan di bab sebelumnya. Hadis Asma binti Abi Bakar tentang salah seorang perempuan yang pakaiannya terkena darah menstruasi. Kata Asma radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Datang salah seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ihdana yusibu thawbaha min damil haidati kaifa tasna?" Salah seorang di antara kita bajunya terkena darah menstruasi, apa yang harus dia perbuat? Kata Nabi SAW, tahuttuhu, hendaknya dia mengeriknya, thumma taqrusuhu bil ma',
atau tahutuhu menggosokkannya atau kemudian mengeriknya dengan air. Ya kalau kita bahasakan dilap basah, atau enggak mesti pakai lap, boleh pakai telapak tangan yang dibasahkan. Tsumma tandahuhu, kemudian hendaknya dia mencucinya, tsumma tusalli fihi, kemudian dia boleh salat menggunakan baju itu. Ini sudah kita baca. Cara membersihkan pakaian yang terkena darah menstruasi, caranya kerik dulu bekas darahnya, kemudian lap basah areanya, kemudian cuci area yang kena najisnya tadi. Dan baju tersebut telah suci, boleh dipakai untuk sholat kembali. Ya, dan juga ada hadis yang kedua dalam poin ini sebagai tambahan faidah untuk kita. Seperti apa faidahnya, seperti apa tambahan redaksinya, kita akan bacakan setelah salat Isya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan seputar tata cara membersihkan najis, dan kita masih berbicara terkait tata cara membersihkan najis berupa darah menstruasi, yang mana hadis ini telah kita bacakan dan telah kita kaji pada pertemuan bab sebelumnya, yaitu benda-benda yang dianggap najis, yaitu darah menstruasi. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, anjuran Nabi SAW di sini kepada salah seorang perempuan yang diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakar, agar perempuan tersebut menghilangkan darah menstruasi pada pakaiannya dengan cara dikerik terlebih dahulu, kemudian digosokkan dengan air, kemudian disiram. Karena memang perempuan, meskipun masing-masing sudah punya prediksi kapan mereka akan menstruasi, namun tidak ada perempuan yang dapat mengetahui jam berapa darah itu akan keluar. Tepatnya di siang atau di malam hari darah itu akan keluar, mereka tidak tahu. Oleh karena itu, para perempuan ketika beraktivitas, tiba-tiba darah itu keluar, dan darah itu pasti akan mengena kepada beberapa bagian dari pakaiannya. Dalam hal ini, maka hendaknya seorang perempuan membersihkan pakaian yang terkena darah menstruasi, karena darah menstruasi itu najis. Kenapa najis? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkannya, bahkan sampai 3 langkah cara bersihkannya. Kalau dia tidak najis, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan apa-apa. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada tambahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dalam hadis yang kedua ini ada beberapa tambahan faidah tentunya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah bint Yasar qalat, bahwa Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun, wahai Rasulullah, aku tidaklah memiliki melainkan hanya satu pakaian saja. Ya, Khawlah bintu Yasar dan banyak sahabat-sahabat maupun sahabiyat yang mereka hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam ekonomi yang sangat sederhana, sehingga untuk masalah pakaian saja yang mereka miliki cuma satu helai yang mereka pakai, dan itu tidak asing di zaman Nabi SAW, karena kehidupan ekonomi yang begitu sederhana, karena kecondongan para sahabat kepada akhirat,
dan sangat minim kecondongan mereka kepada gemerlap atau pernak-pernik dunia, kenikmatan dunia. Khawlah bintu Yasar punya baju hanya satu. Lalu tiba-tiba baju tersebut terkena darah menstruasi. Kalau Khawlah punya banyak baju, beliau enggak akan bertanya seperti ini kepada Nabi SAW. Aku hanya memiliki satu pakaian, wa ana ahidu fihi, dan aku menstruasi, aku haid dalam pakaian tersebut. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا طَهُرْتِ فَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ. Kata Nabi SAW, apabila engkau telah suci, telah selesai menstruasinya maksudnya, maka cucilah tempat yang terkena darah. Kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kepada Khawlah untuk mencuci pakaiannya ketika selesai menstruasi. Kenapa tunggu selesai? Kenapa nunggu selesai? Karena kalau dicucinya ketika pertama kali menstruasi, kan besoknya akan keluar lagi dan terus akan keluar lagi. Sedangkan Khawlah hanya punya satu pakaian. Karena zaman dahulu belum ada pembalut. Kalau zaman sekarang ada pembalut, sudah mudah alhamdulillah. Zaman dulu tidak ada. Karena tidak ada pembalut, kalau sekiranya baju dicuci sejak hari pertama menstruasi, maka keesokan harinya akan mencuci lagi, terus mencuci. Oleh karena itu ketika menstruasi misalkan 7 hari, dalam 7 hari itu semakin banyak darah yang menempel di pakaian, silahkan, gak ada masalah. Dan tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, apalagi kadang gak nyambung ya, disambungkan ke mistis. Darah menstruasi kalau buang sembarangan nanti jadi bahan apa untuk jenis syaitan apa, tidak. Orang Arab tidak ke situ pikirannya mereka. Ya menstruasi, darah keluar ya keluar saja, kena pakaian ya kenakan saja, silakan. Ya, tidak bermadarat apa-apa sama sekali. Karena punya baju cuma satu, maka cucinya nanti ketika sudah selesai menstruasi. Kata Nabi SAW, فَإِذَا طَهُرْتِ, kalau engkau sudah selesai. Qalat ya Rasulullah, Khawlah bintu Yasar bertanya, wahai Rasulullah, in lam yakhruj atharuhu, bagaimana kalau bekas darahnya tidak hilang? Sudah dicuci dengan air, menggunakan air, sudah 3 langkah misalkan dikerik, dilap basah, dicuci tapi tidak hilang, karena darah itu kan warnanya tidak mudah untuk hilang. Biasa kalaupun bersih pakaiannya, maka minimal bercak-bercak kecoklatannya masih ada. Kata Nabi SAW, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu air dan tidak mengapa bekasnya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang pakaiannya terkena darah menstruasi, hendaknya mereka mencucinya semaksimal mungkin, dan ketika masih ada bekas atau warna-warna bekas darah menstruasinya, maka tidak mengapa. Dan perempuan jemaah sekalian yang pakaiannya terkena darah menstruasi, yang dicuci adalah bagian yang terkena darahnya saja, maudhi'ad dam, tempat yang terkena darah, bukan semuanya dicuci. Yang kena bagian bawah lalu dia cuci besar, semua direndam bajunya, tidak. Yang dibasuh, yang disiram hanya daerah yang terkena darah saja, itu saja. Setelah dibasuh, dibasahkan, kemudian si perempuan itu boleh sholat menggunakan baju itu. Ya risikonya dia akan sholat menggunakan baju yang ada basah-basahnya pun gak ada masalah. Nah ini ilmu yang atau faedah yang sangat besar, yang Masya Allah bisa menjawab pertanyaan dari kalangan perempuan seputar masalah ini. Yang mana pembahasan ini sudah kita kaji pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada pembahasan atau kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tathiru dzaili thawbil mar'ah. Cara membersihkan ujung pakaian perempuan. Cara membersihkan ujung pakaian perempuan. Ujung pakaian yang dimaksud adalah bawah baju. Bukan ujung pakaian, ujung lengan baju, bukan itu. Tapi ujung pakaiannya yang setara sejajar dengan telapak kaki. Bagaimana cara membersihkan ujung pakaian perempuan yang terkena najis?
Mengapa demikian jemaah sekalian? Mengapa terjadi demikian? Mengapa bisa ujung bawah pakaian perempuan terkena tanah? Dan yang dilafadzkan di sini hanya ujung baju perempuan. Tidak terjadi, tidak ada cerita di zaman Nabi SAW ujung bawah pakaian laki-laki kena najis. Silakan cari hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, permasalahan membersihkan najis. Yang ada adalah cara membersihkan ujung bawah baju perempuan, al-mar'ah. Kita belum menemukan yang redaksi yang isinya kasus laki-laki yang ujung bawah pakaiannya terkena najis, belum ada. Mengapa demikian? Karena para perempuan diwajibkan untuk memakai pakaian yang menutup seluruh auratnya, seluruh tubuhnya. Dan aurat perempuan dari mana ke mana? Semua tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pun oleh sebagian ulama dinilai lemah. Sehingga sebagian ulama, termasuk diantaranya ulama mazhab Hambali, berpendapat semuanya aurat, sehingga harus ditutup. Namun kita memilih pendapat yang mensahihkan hadisnya. Semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan itu boleh tersingkap. Karena yang boleh tersingkap, boleh dilihat atau diperlihatkan hanya wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu telapak kaki merupakan aurat bagi perempuan. Apalagi mata kakinya, apalagi betisnya. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Kadang-kadang perempuan meremehkan bagian lengan bawah begini. Ini yang diremehkan. Yang boleh diperlihatkan cuma sampai segini padahal telapak tangan dan punggungnya, tapi mereka meremehkan. Membuka tangannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, di hadapan yang bukan mahram, ya, dia meremehkan. Dia merasa dia pakai jilbab, berarti ini enggak ada masalah. Tidak. Yang boleh terlihat hanya telapak tangan beserta punggungnya dan wajah, hanya itu. Telapak kaki, kemudian lengan bawah, ini aurat bagi seorang perempuan. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW, para perempuan mereka memakai pakaian yang menjulur ke seluruh tubuh mereka, menutup lekuk tubuh mereka, ya, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi jemaah sekalian, karena di zaman Nabi SAW belum ada kaos kaki modern seperti sekarang. Baju-baju perempuan saat itu panjangnya 1 jengkal setelah telapak kaki. Setelah telapak kaki 1 jengkal. Bahkan salah seorang sahabat perempuan, sahabiyat, meminta lagi ke Nabi SAW, bolehkah lebih panjang dari itu? Kata Nabi SAW, silakan sampai 1 zira', 1 hasta. Dari ujung, dari tengah sampai sikut itu panjangnya. Jadi ya mungkin misalkan dikira-kirakan 40 cm misalnya, atau 50 cm. Berarti panjang pakaian perempuan di zaman Nabi SAW bisa sampai dari telapak kaki, 50 cm dari telapak kaki. Yang pastinya kalau berjalan pasti akan menyapu tanah. Dan menyapu tanah mau tidak mau akan menemukan najis di tanah-tanah itu. Bagaimana cara membersihkan najisnya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika mendapati di ujung pakaiannya terkena najis? Kita baca hadisnya. An ummi waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf annaha sa'alat Salamah, dari ibu daripada putranya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, lalu berkata, inni imra'atun utilu dhaili, aku adalah perempuan yang memanjangkan ujung pakaianku, wa amshi fil makanil qadir, dan aku berjalan di tempat kotor yang ada indikasi najisnya. Faqalat Ummu Salamah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah menukil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah selanjutnya atau langkah selanjutnya dapat mensucikannya.
Dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan bahwasanya ujung bawah pakaian perempuan yang menyapu tanah tersebut apabila terkena najis, cara membersihkannya pun mudah. Hanya dengan meneruskan jalan atau langkah-langkahnya, tanah-tanah selanjutnya dapat mensucikannya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika mendatangkan syariat atau memberikan syariat kepada pemeluknya, tidak pernah ada unsur memberatkan. Islam selalu memberikan solusi dan solusi bagi pemeluknya yang seakan-akan merasa keberatan mengerjakan syariat. Loh, kenapa perempuan pakai pakaian yang menyapu jalanan, nanti kotor, nanti kena najis? Solusinya ada. Alhamdulillah. Cukup teruskan jalannya. Namun apabila najisnya najis yang mughallau, yang sangat tebal dan sulit untuk dihilangkan dengan hanya berjalan, dalam hal ini tetap hendaknya para perempuan mencuci najis yang berat tersebut dengan air yang mengalir dan juga ditambahkan dengan hal-hal yang dapat menghilangkan bau daripada najis tersebut. Contoh kotoran kucing yang masih basah. Ini diteruskan jalannya malah tambah bau nantinya. Dalam hal ini dia menggunakan air bersih, air mengalir kalau bisa, kalau ada. Atau kalau tidak ada, air apapun yang penting suci dan mensucikan. Nah, ditambah dengan sabun atau apapun yang dapat menghilangkan baunya, atau cuci besar kalau ternyata memang dia punya pakaian selain itu. Adapun laki-laki seharusnya tidak ada cerita ini. Ya, adapun laki-laki maka seharusnya tidak ada kasus ini, yaitu ujung bawah pakaiannya terkena najis. Karena seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, berdasarkan apa yang Nabi kabarkan, izratul mu'min, sarung orang beriman itu ila adalati saqai, sarung orang beriman itu sampai otot betisnya, betis pertengahan ke atas lagi, itu segitu. Ya, kalau tidak mau fa ila nisfi saqai, kalau tidak maka hendaknya di pertengahan betisnya. Alangkah gagah dan indahnya pemandangan laki-laki di zaman Nabi SAW dengan izar-izar, dengan sarung-sarung atau jubah-jubah yang tidak sampai menjulur melebihi mata-mata kaki mereka. Kalau tidak mau maka ilal ka'bayn, sampai ke mata kaki, fama asfala min dzalika fa finnar, dan yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bagaimana para sahabat akan terkena najis di ujung baju atau pakaian-pakaian mereka, sedangkan mereka menggunakan pakaian yang yang mereka pakai itu berada di atas mata kaki, tidak ada yang di bawah mata kaki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena tubuh beliau yang kurus menyebabkan sarung beliau suka turun. Ya, Nabi SAW mengecam keras ya secara umum bagi orang-orang yang berani menjulurkan pakaiannya karena sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini bentuk penghinaan dari Allah dari kiamat. Dan tidak akan disucikan oleh Allah dan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, aku orang kurus dan aku senantiasa ata'ahaduhu, aku senantiasa menjaga sarungku agar tidak turun, tidak kedodoran, bahasa kita. Jadi turun beliau angkat lagi, dijaga lagi, turun lagi, angkat lagi. Kata Nabi SAW, lasta minal khuyala, engkau bukan termasuk orang sombong. Oh, berarti kalau tidak sombong maka ngepreng ini mah. jangan bilang leh ini. Ya, berarti kalau tidak sombong boleh tidak? Enggak sombong, boleh tidak? Enggak boleh tuh. Enggak sombongnya saja, kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka, itu kalau enggak sombong. Kalau sombong ada tambahan, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya dan mendapatkan azab yang pedih.
Ya, naudzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga salah seorang sahabat mengatakan, iyyaka wa isbalal izar. Jauhilah oleh engkau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Fa innal isbala minal makhilah. Karena menjulurkan pakaian di bawah mata kaki termasuk perbuatan sombong. Meskipun niatnya enggak sombong, tapi itu kesombongan. Wallahu la yuhibbul makhilah. Allah tidak suka kesombongan. Ya, maka ketika ada orang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, loh saya kan enggak sombong. Iya, memang Anda tidak sombong, tapi perbuatan Anda itu perbuatan orang sombong. Kata Nabi SAW. Ya sudahlah, masalah khilafiyah, masalah diperdebatkan oleh para ulama. Iya benar. Tapi masalahnya kita mengetahui ada ancaman di sini. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, alhamdulillah belum ada riwayat yang menyatakan salah seorang sahabat laki-laki yang ujung bajunya kena najis karena mereka menggunakan pakaian-pakaian sesuai arahan Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki. Kembali kepada pembahasan di sini, cara membersihkan ujung baju perempuan yang kena najis adalah dengan cara meneruskan perjalanannya agar terkena debu-debu yang selanjutnya, dan debu-debu yang selanjutnya dapat membersihkannya. Sekaligus ini jemaah sekalian untuk menghilangkan keraguan-raguan para perempuan. Seorang perempuan misalkan dia berpikir tadi dia jalan di tempat yang kotor, banyak pasir, banyak tanah, comberan dan seterusnya. Enggak perlu dia mengecek ujung pakaiannya. Kalau ternyata memang sudah terkena najis, tenang saja. Langkah-langkah selanjutnya sudah membersihkan otomatis. Maka perempuan-perempuan enggak perlu ragu-ragu lagi dan enggak perlu was-was lagi. Yang enggak perlu mereka hilang keyakinan apakah ujung baju mereka tetap suci atau jangan-jangan sudah najis. Dan untuk sementara sampai di poin ini yang bisa kita bahas, insyaallah kita akan meneruskan penjelasan seputar tata cara membersihkan najis pada pertemuan setelahnya insyaallah. Jika ada pertanyaan silakan. Nah. Oh, baik. Bukan yang nanya, bukan. Oh, baik, masyaallah. Punya apa? Oh, qadar, baik. Belum. Ya. Yang perempuan. Oh iya. Iya. Baik. Baik, insyaallah. Jadi ujung bawah pakaian perempuan maksimal hanya sampai 1 hasta. Dan Nabi SAW tidak membolehkan lebih daripada itu. Maka yang dikerjakan oleh sebagian orang karena memang lagi-lagi perkembangan zaman, akhirnya mode dan model dalam berpakaian pun ikut perkembangan zaman yang ada. Yang kita sangat sayangkan, para desainer atau mungkin orang-orang yang mendesain pakaian-pakaian tersebut yang menjadi rujukan mereka adalah pakaian-pakaian di luar Islam yang tentunya tidak memperhatikan asas efisiensi, terutama juga asas kebenaran dalam sesuai syariatnya, sehingga mereka memadukan antara Islam dengan kebudayaan Barat dalam pakaian-pakaian pernikahan. Yang sebenarnya jemaah sekalian, andai sekiranya ujung pakaian yang mungkin beberapa meter itu dipotong dan digunakan untuk bikin baju lagi pun bisa. Ini perbuatan tabdzir, perbuatan israf, ya berlebihan dalam menggunakan harta atau berboros dalam menggunakan harta.
Kalau boros dalam artian dia menghabiskan harta, menghabiskan kenikmatan untuk kebaikan dan ketaatan, boleh. Meskipun memang dia nggak boleh menghabiskan seluruh hartanya, tidak. Lalu memiskinkan dirinya ini nggak boleh. Ya, tapi kalau artinya dia senantiasa gemar bersedekah, namun tetap artinya dia tidak sampai memiskinkan dirinya, ini dianjurkan, silakan. Adapun menggunakan pakaian sampai menjulur bermeter-meter tadi, ya karena memang tuntutan model, tuntutan gaya atau fashion di perkembangan di akhir zaman ini menyebabkan seseorang terjerumus kepada sekurang-kurangnya israf. Nabi SAW bersabda, Innallaha kariha lakum thalathan. Allah itu benci 3 hal pada kalian. Qila wa qal, katanya, maksudnya menyebarkan sebuah kabar yang masih katanya, yang belum tatsabbut, yang belum ditabayyunkan. Baru dengar dikit sampaikan. Ya saya dengar sih katanya. Ya saya emang nggak tahu, saya emang nggak niat gibah, orang saya juga dengar kok. Saya mau dari Pak Fulan, salah-salahan. Ya, qila wa qal, katanya. Wa idha'atal mal, Allah membenci menyia-nyiakan harta. Wa kathratas su'al, Allah benci banyak bertanya. Banyak bertanya yang dimaksud adalah banyak bertanya yang tujuannya untuk membangkang dan mendebat. Ya, Allah memerintahkan kita untuk misalkan zakat fitri. Nah, ada orang yang dia punya jiwa pelit yang sangat akut pelitnya, dia mendebat. Loh, maksudnya apa zakat fitri ini? Loh, kenapa harus beras? Loh, kenapa saya harus keluarin zakat? Loh, kenapa ini? Dia banyak bertanya bukan untuk ilmu. Mirip seperti orang-orang Yahudi yang mereka bertanya untuk agar tidak jadi diperintahkan. Kita misalkan minta tolong ke orang, tolong dong beliin roti. Orangnya banyak nanya, roti yang gimana? Ya yang gimana aja. Enggak, tar dulu, diperjelas dulu nih. Rotinya yang kotak atau yang bulat? Ya yang bulat deh. Bulatnya bulat banget atau agak lonjong? Ujung-ujungnya apa kita? Geram, nggak jadi sini. Udah, saya beli sendiri, saya bisa. Itu orang Yahudi. Ya, nabi-nabi mereka menyampaikan syariat. Mereka bertanya, loh kenapa? Maksudnya apa? Bagaimana? Terus bertanya. Agar nanti mereka membuat geram nabi-nabi mereka, akhirnya nabi mereka nanti minta ke Allah biar gak jadi saja. Itu orang Yahudi. Nah, kita dibenci untuk banyak bertanya dalam rangka mendebat. Oleh karena itu, perdebatan itu menangnya saja tidak terpuji sama sekali. Maka jauhi perdebatan meskipun kita berada di pihak yang benar. Nah, 3 hal ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari membuang-buang harta. Oleh karena itu jemaah sekalian, sedikit menyimpang dari pertanyaan bahwa barang siapa di antara kita yang ingin ya bagi yang belum menikah ingin menikah atau ingin menikahkan anaknya, jangan mengikuti perkembangan zaman. Ketahuilah Islam itu telah mengatur semuanya. Maka alangkah sangat disayangkan ratusan juta dikeluarkan hanya untuk momen beberapa jam dengan alasan ini kan momen seumur hidup, sekali seumur hidup harus lebih spesial dan seterusnya. Jamaah sekalian, Islam telah mengatur pernikahan dan yang diatur oleh Islam pasti berkah dan berujung kepada keberkahan yang abadi dunia akhirat, pasti, yakin, tanpa ada keraguan. Yang dianjurkan dalam pernikahan dalam syariat apa? Tidak ada anjuran pakaian-pakaian demikian. Apalagi ada beberapa model-model pakaian perempuannya itu berjilbab tapi sangat ketat sekali. Nanti ada ritual-ritual mirip seperti ritual-ritual di luar Islam. Lempar bunga ke belakang, ada keyakinan-keyakinan tertentu. Sungkem-sungkemnya, nangis-nangisan, guyur-guyuran dan seterusnya. Kemudian ada upacara-upacara khusus dan seterusnya. Yang dia menyangka seakan-akan ajaran Islam kurang sempurna kalau cuma gini doang, kayak nikahin ayam aja. Ayam kata dia, ayam nggak nikah. Ya kok garing katanya, kok garing, cuma ijab kabul terus udah sah, terus makan cuma ada suara piring sama sendok beltang-beltang doang terus pulang. Kok garing? Iya garing menurut dia, karena menurut dia ajaran Islam kurang sempurna. Ya, karena dia jauh dari Islam, karena jauh dari majelis taklim, sehingga dia buta akan itu. Nah,
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pecahkan, gugurkan segala macam bentuk keegoisan dan kegengsian. Loh, saya kan marga saya tinggi, masa saya nikah segaring itu? Tidak, jangan. Islam telah mengatur semuanya dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang demikian termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Pakaian dibawa sama atau ditenteng sama 10 orang misalkan. Ya, alhamdulillahnya itu biasanya baju-bajunya sifatnya nyewa, alhamdulillahnya gitu. Bukan beli udah sekali doang dia pakai. Kan nggak mungkin kalau dia beli pakaian yang sepanjang itu besok-besoknya ke pasar pakai itu, kan nggak mungkin. Ke mall pakai itu kan nggak mungkin. Baik, yang kedua, apa yang kedua? Oh baik, pakai sarung yang setengah betis. Kemudian ketika sholat ada kemungkinan tersingkap. Oleh karena itu usahakan agar jangan sampai tersingkap. Dan di zaman Nabi SAW, karena memang pakaian di zaman Nabi itu kan kebanyakan rata-rata ada 2 helai. 2 helai yang dimaksud izar, sarung, dan rida, selendang. Maka mereka lebih tahu tentang mode di zaman mereka sehingga mereka bisa mengkondisikan. Mungkin kalau sekarang kita bingung menggambarkannya gimana itu. Pakai sarung, pakai selendang, ya terus nggak ada tambahan pakaian dalamnya atau celana pentalon atau bantolun di dalamnya untuk menutupi auratnya, gimana? Mereka bisa mengkondisikan. Dan itu sudah terbiasa. Dan ketika memang yang terlihat adalah lutut saja, itu masih dibolehkan dan sholatnya tidak batal. Adapun kalau sampai ke atas lutut yaitu paha, kata Nabi SAW, ghatti fakhidzak fa innal fakhidza auratun. Tutuplah pahamu karena paha adalah aurat. Nah, maka pertengahan betis insyaallah tidak menyebabkan paha terlihat. Ya paling mungkin hampir lutut yang terlihat, hampir. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian usahakan ya agar kita antisipasi untuk zaman sekarang kita menggunakan pakaian dalam artian mungkin celana panjang atau sarung tambahan dan seterusnya. Yang mana insya Allah ketika memang yang tersingkap adalah lutut itu dibolehkan, tapi kalau atas lutut maka ini diharamkan. Ya, diharamkan dalam syariat. Kalau terjadi ketika sholat maka sholatnya batal. Wallahu a'lam. Nah, gitu. Enggak, jadi untuk ya kalau laki-laki ada isbal, cuma untuk menyatakan isbal bagi perempuan kita butuh dalil. Nah, jadi Allah alam ya, kita belum menemukan, nanti buat PR. Apakah ada isbal bagi para perempuan? Yang mana isbal itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, itu identiknya. Yang ada keterangan dari para ulama itu isbal tangan. Isbal tangan itu juga keterangan ulama. Untuk dalilnya kita masih mencari-cari. Jadi isbal tangan itu nggak boleh lebih dari pertengahan telapak tangan. Ya, ada baju panjangnya lebih dari sepergelangan masih boleh. Kalau sepertengahan pertengahan telapak tangan masih dibolehkan. Lebih daripada itu, apalagi tenggelam tangannya, tidak diperbolehkan kata para ulama. Kita masih mencari dalilnya isbal tangannya. Nah, yang lain silakan. Ada lagi? Ya. Ya. Baik, ya. Ya. Baik. Jadi jadi tata cara membersihkan najis yang ada yang kita dapati pendalilannya yang Nabi SAW perintahkan itu adalah bagian yang terkena najisnya saja. Mengingat di zaman Nabi SAW banyak para sahabat sahabiyat yang punya pakaian cuma satu.
Kalau cuci semua pakaiannya, mereka mencuci pakaian dalam keadaan tidak pakai apa-apa, kan gitu. Maka yang dicuci hanya area yang terkena najisnya saja. Itu pun yang Nabi SAW perintahkan, nanti ada hadisnya di poin-poin setelahnya kepada Sahal bin Hunayf bahwa cukup bagimu mengambil air setelapak tangan lalu basahkan area yang terkena najisnya saja. Begitu juga yang Nabi SAW tadi perintahkan, kalau kamu sudah selesai menstruasi maka cucilah pakaian yang terkena darahnya saja. Nah, maka yang terkena areanya saja. Nanti setelah itu kita sholat menggunakan baju yang ada basah-basahnya, nggak apa-apa. Kita buang air kecil, ada cipratan kencingnya kena kepada celana kita, kita basahkan yang kena cipratannya saja, basahkan. Nanti sholat menggunakan celana yang ada basah-basahnya, boleh, nggak masalah. Kemudian yang kedua, ketika antum mendapati seseorang mencuci bejananya yang dijilat oleh anjing, lalu sudah dicuci oleh dia menggunakan air biasa, tapi masih bisa sebenarnya diulang menggunakan caranya Nabi SAW. Yang pertama, kalau sekiranya orang tersebut tidak berpengaruh kepada kita, artinya kalau bejananya nggak dicuci menggunakan tanah pun kita nggak akan terkena madarat atau bahaya, karena dia nggak pernah ngasih makanan ke kita, dia nggak pernah masakin buat kita, maka biarkan sudah dia dengan syariat dia, karena tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Tapi kalau sekedar mengarahkan dan dia mau, ya silahkan, nggak masalah. Untuk apa? Ya membantu juga, di antara hikmahnya dengan tanah itu menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat dalam liur anjing. Yang mana bakteri atau kotoran liur anjing itu tidak bisa dihilangkan melainkan dengan tanah. Maka kita arahkan dan ulang dari awal. Ya, kalau kita yang melakukan mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun kalau sekiranya mereka yang melakukan, mereka di luar Islam, maka nggak ada kebaikan bagi mereka. Kebaikan yang Allah berikan sebatas kebaikan yang duniawi saja, yaitu apa? Sehat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik. 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 Kalau misalkan memang kita nggak tahu, ya kita kira-kirakan boleh. Biasanya mungkin misalnya ada tanda basah-basahnya misalnya, ya di situ. Kalau sekiranya kering-kering saja dan kita tidak menyaksikan anjing itu menjilatnya, kita nggak menyaksikan. Cuma kita menyaksikan ya anjing itu berdiri di samping bejana misalnya, kita nggak menyaksikan penjilatannya. Kita cek kering semua, maka kita nggak wajib apa-apa. Kalau ada statement misalkan kita cuci ditakutkan sudah dijilat, ini salah. Karena untuk menentukan suatu benda sebagai benda najis atau menentukan suatu benda telah terkontaminasi najis, kita wajib mendatangkan dalil, dan termasuk diantaranya adalah bukti nyata. Tidak ada bukti di sana, tidak ada air liurnya, nggak wajib apa-apa. Atau ada air liurnya tapi di mana-mana ada, ya semuanya untuk kehati-hatian. Karena di mana-mana ada, ya di misalkan sebuah panci, ini basah, sana basah, sini basah. Sebelah mana ini yang benar-benar liur? Faktanya kita melihat dia menjilatnya, maka semuanya. Jadi ya memang asalnya areanya itu saja yang terkena najisnya saja. Tapi mau tidak mau karena kita mencucinya setelah tanah adalah dengan air, akan terkena semuanya nantinya. Nah, gitu ya. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Terakhir. Baik, silakan. Atau apa tadi? Baik. Jadi illah sebab kita diperintahkan untuk mencuci 7 kali. Cucian pertama dengan tanah. Apakah karena sebatas taat kepada Allah dan Rasulnya saja, atau karena memang ada najisnya? Dalam hal ini kedua-duanya tidak bertabrakan sebenarnya.
Kita mencuci bejana tersebut karena Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa air liur anjing itu najis. Dalam rangka bentuk ubudiyah kita, peribadatan kita kepada Allah dan Allah Azza wa Jalla, dan ketaatan kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita praktekkan cara itu. Ya. Namun kalau dari segi kenapa kita basuh dengan tanah kemudian air sebanyak 6 kali, kita katakan karena najisnya. Karena kalau hanya sekiranya ubudiyah, murni ubudiyah, maka tentu bertabrakan dengan pengantar-pengantar pemahaman seputar benda najis yang sudah kita baca. Yang termasuk bentuk ubudiyah yang kita praktekkan langsung adalah ketika kita buang angin. Lalu ketika sholat kita diperintahkan untuk wudu. Buang angin keluarnya dari dubur, tapi yang dibasuh wajah, tangan, usap kepala, basuh kaki. Ini murni sudah ubudiyah. Kita nggak menggali hikmahnya karena memang tidak ada hikmahnya. Apa hubungan antara buang angin lewat belakang kok yang dibasuh malah wajah? Tidak ada hubungan. Ini murni ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan kita untuk mau mempraktikkan hal tersebut. Nah, adapun di sini perintah untuk membasuh bejana dengan 7 basuhan pertama dengan tanah, ini berdasarkan keterangan akan kenajisan air liur anjing dan bentuk ubudiyah kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita praktekkan arahan tersebut. Adapun ketika anjing mengendus-ngendus saja, endusan atau mungkin ingus anjingnya, misalkan ingus anjingnya menempel ke pakaian, ingus bukan termasuk liur. Karena yang dipahami, ingus ada bahasa Arabnya tersendiri, sedangkan liur ada bahasa Arabnya tersendiri yang dipahami oleh para sahabat. Dan di sini memang lafadznya idza walagha. Idza apabila walagha artinya menjilat. Cara mensucikan bejana kalian ketika walagha fihil kalbu, ketika dijilat. Karena ada istilah jilat, ada istilah ketika mengeluarkan lidahnya, namanya menjulur, istilahnya? Bahasa Arabnya yalhad. Ya, ada istilah menjilat, ada hanya berdiri lalu mengeluarkan lidahnya. Apa istilahnya itu ya? memelet menjulur-julurkan, pokoknya gitulah. Ada menjilat, ada menjulurkan lidah, dan ada mengendus, menghirup, mencium, ya syamma, mengendus, menghirup. Nah di sini ternyata yang ada lafadznya walagha, yaitu menjilat. Maka kita berlakukan kaidah ini ketika memang kita melihat secara langsung anjing menjilat. Adapun ingusnya atau misalkan kencingnya anjing, gimana cara bersihkannya? Sama dengan liurnya? Tidak. Kencing anjing maka sebagaimana kencing-kencing yang lain, cara bersihkannya dengan air sampai hilang warna, rasa dan baunya. Kalau dia hanya mengendus-ngendus, kita melihat dia mengendus tidak sampai menjilat, maka kita nggak wajib apa-apa. Iya. 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 Kalau hanya mengendus, insya Allah tidak ya. Ini bukan najis, bukan termasuk najis. Ya. Boleh nah. Jadi boleh sholat menggunakan pakaian tersebut. Kalau misalkan ada orang mengatakan, tapi kan takutnya lidahnya pernah sampai di hidungnya. Lagi-lagi ini prediksi. Dan penentuan benda sebagai benda najis tidak boleh menggunakan prediksi. Harus dibangun di atas dasar keyakinan yang kuat yang tak tergoyahkan dengan keraguan. Baik. Baik, sekian yang bisa kita sampaikan, dan mohon keluangan waktu atau keluangan kesempatan untuk mendoakan saudara kita. Kakaknya Mas Dimas, salah satu panitia berat dakwah Al-Ghuraba ini. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada orang terkait kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, dan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa,
peninggi derajat, dan Allah berikan pahala besar atas kesabaran-kesabaran mereka. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.